Artinya terciptanya langit dan bumi. Begitu pula silih bergantinya siang dan malam. Terciptanya sistem alam ini. Ya, sebagaimana yang kita lihat, sebagaimana yang kita saksikan sendiri dengan mata kepala kita, bagaimana sistem alam semesta ini, siang malam, yang tentu siang ada matahari, malam ada bulan, yang mana ini menunjukkan adanya pergerakan benda-benda langit, pergerakan bumi itu sendiri, dan semua apa yang terjadi di atas muka bumi ini, itu semua menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kuasa, bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Itu sudah barang tentu. Kalau sampai ada orang yang katanya cerdas, katanya ahli fisika misalnya, akan tetapi sampai kemudian dia ateis hingga akhir hidupnya, maka sesungguhnya dia bukan tidak punya akal, tetapi akalnya tertutupi oleh hawa nafsunya. Karena memang Al-Quran itu mukjizat. Sebagaimana alam semesta ini, kalau kita pikir juga mukjizat, karena tidak akan ada manusia yang bisa menciptakan seperti alam semesta ini. Tidak akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, serta diberikan kemudahan, sehingga malam hari ini insyaallah kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji tafsir Al-Quran Karim. Malam hari ini insyaallah melanjutkan tafsir Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, masuk pada ayat 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma fahimna al-Quran. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi, dan hanya milik Allah, mulkus samawati, kekuasaan atau kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Artinya hanya milik Allah lah langit dan bumi seisinya, serta perintah-perintah, hak untuk memerintah, hak untuk mengatur, ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala perkara, qadirun, adalah zat yang maha kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat yang ke-189 ini merupakan tadyil, artinya sebuah penyempurna dari ayat 188, di mana pada akhir ayat 188 Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka, yakni ahli kitab, yang mereka merasa senang dengan apa yang mereka kerjakan, yakni mereka mengganti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memalsukan ayat Allah Subhanahu wa taala, menyelewengkan ayat Allah, dan mereka senang dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan, yaitu mereka dipuji, senang dipuji bahwa mereka adalah orang yang penjaga syariat Allah, orang-orang yang tahu tentang makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah pendusta. Allah mengancam, jangan mengira bahwa mereka akan jauh dari azab Allah. Allah mengancam, walahum azabun alim, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, di ayat 189 Allah mengatakan, walillahi mulkus samawati wal ard. Artinya langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, isinya juga milik Allah, yang berhak mengatur juga Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang terjadi di atas muka bumi ini, di bawah langit ini, semua yang terjadi di langit dan di bumi tidak mungkin samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini merupakan penyempurna dari ayat 188 yang isinya adalah ancaman. Begitu juga sebagai bentuk penyempurna penjelasan dari ayat 188 bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk adalah mengazab orang-orang yang menyimpangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita sampaikan, ayat-ayat itu berkaitan dengan ahli kitab, akan tetapi para ulama mengatakan bahwa ayat tersebut meski turun berkaitan dengan ahli kitab, namun hukumnya juga akan menimpa orang-orang yang melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh ahli kitab dari kalangan kaum muslimin ini. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kemudian 190 hingga 194 Allah Subhanahu wa taala berpindah dari satu topik ke topik yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui dari awal surat Ali Imran, Allah memberikan pendahuluan-pendahuluan di dalam Quran surat Ali Imran ini tentang Nabi Isa alaihissalam, hakikat Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan, bukan pula sebagai anak Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah menjelaskan tentang tujuan-tujuan yang ada di dalam Quran surat Ali Imran, juga tentang berbagai macam hal yang ada dalam Quran surat Ali Imran, masalah peperangan dan pelajaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian di 190 ini Allah Subhanahu wa taala berpindah menuju topik, yaitu apa? Topik mengambil pelajaran dari apa yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini. Ini menandakan bahwa Quran surat Ali Imran akan berakhir, maknanya sudah akan selesai, dan memang ya tinggal beberapa ayat saja Quran surat Ali Imran ini akan selesai. Jadi nanti di ayat yang ke-200 ya, selesai Quran surat Ali Imran. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, jadi mirip dengan apa yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Di akhir-akhir Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, dan seterusnya. Nah, di akhir-akhir Quran surat Al-Imran ini Allah juga mengungkapkan ayat-ayat yang isinya adalah doa, yang isinya adalah hasil perenungan oleh orang-orang yang berfikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam terciptanya langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatin, sungguh ada bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa Tuhan semesta alam itu ada, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Liulil albab, bagi mereka yang memiliki akal yang sempurna. Artinya terciptanya langit dan bumi, begitu pula silih bergantinya siang dan malam, terciptanya sistem alam ini ya, sebagaimana yang kita lihat, sebagaimana yang kita saksikan sendiri dengan mata kepala kita, bagaimana sistem alam semesta ini, siang malam, yang tentu siang ada matahari, malam ada bulan, yang mana ini menunjukkan adanya pergerakan benda-benda langit, pergerakan bumi itu sendiri, dan semua apa yang terjadi di atas muka bumi ini, itu semua menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Al-albab itu maknanya adalah al-uqul al-kamilah, akal yang sempurna. Sebab albab itu jamak dari kata lub, jamak dari kata lubbun atau lub. Al-lubbu maknanya adalah al-khulasah. Al-lubbu itu maknanya adalah sari. Jadi sari, karena intisari dari manusia adalah akalnya. Sehingga kalau manusia hilang akalnya, maka dia sesungguhnya telah kehilangan hakikat dirinya ya, sederhananya kalau ada orang gila, sudah barang tentu kita tidak akan mengajak musyawarah orang yang gila. Ada rapat RT, tidak mungkin kita mengundang orang yang gila. Ada perkara-perkara yang kita perlu diskusikan, perlu kita musyawarahkan, tentu kita tidak akan mengundang orang yang gila. Itu menunjukkan bahwa orang yang hilang akalnya sesungguhnya dia telah kehilangan inti dirinya, telah kehilangan jati dirinya. Sebab orang yang tidak punya akal, dia tidak akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia telah kehilangan perkara yang paling penting dalam dirinya. Oleh karena itu, maka dalam bahasa Arab akal itu disebut dengan lub, jamaknya albab, yang mana adalah khulasah, intisari.
Sehingga maknanya la ayatil liulil albab, ada tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki akal yang sempurna. Maknanya akal yang digunakan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat yang mirip sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga di dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu pada firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yuqinun. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Lebih panjang uraian-uraian Allah Subhanahu wa taala terkait dengan alam semesta. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut tentang langit dan bumi. Kemudian silih bergantinya siang dan malam. Beda dengan di Quran surah Al-Baqarah, Allah menyebut ada hujan, Allah menyebut angin, Allah menyebut kapal, Allah menyebut lautan, Allah menyebut hasil dari bumi yang itu dihasilkan dari hujan dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Yang ini merupakan satu dari sekian tanda besar, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disaksikan oleh semua umat manusia. Maka mereka yang menggunakan akalnya, maka sudah barang tentu akan sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Itu sudah barang tentu. Kalau sampai ada orang yang katanya cerdas, katanya ahli fisika misalnya, akan tetapi sampai kemudian dia ateis hingga akhir hidupnya, maka sesungguhnya dia bukan tidak punya akal, tetapi akalnya tertutupi oleh hawa nafsunya, tertutupi oleh kepentingan-kepentingannya. Sebenarnya akal pasti akan mengatakan bahwa di balik alam semesta ini ada zat yang maha menciptakan. Karena akal tidak akan bisa menerima ada sesuatu yang sangat kompleks, sangat indah, sangat menakjubkan, sangat luar biasa muncul dengan sendirinya, tercipta dengan tiba-tiba tanpa ada penciptanya. Itu la yaqbaluhul aql, tidak bisa diterima oleh akal sama sekali. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita pun kita tentu tidak bisa menerima kalau kita katakan itu tidak ada penciptanya. Kulkas misalnya yang ada di rumah kita, lalu kita katakan kulkas ini menciptakan dirinya sendiri, maka mesti kita dianggap orang gila. Kalau kita mengatakan bahwa kulkas ini menciptakan dirinya sendiri, berarti kita harus masuk RSC. Begitu pula alam semesta yang begitu luar biasa ini, lalu dikatakan dia menciptakan dirinya sendiri, maka itu sesungguhnya sama, bahkan lebih lucu dibanding orang yang mengatakan bahwa kulkas itu telah menciptakan dirinya sendiri. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, soal bahwa manusia tidak pernah melihat penciptanya itu bukan menjadi soal bahwa alam semesta itu tidak ada penciptanya. Kita juga tidak pernah melihat siapa yang membuat kulkas di rumah kita, tapi tetap kita yakin bahwa kulkas itu ada yang menciptakan. Sederhana. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Siapakah orang-orang yang disebut-sebut oleh Allah memiliki akal itu? Allah mengatakan alladzina yadhkuruna Allaha, mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir di sini bisa bermakna zikrun qalbi, zikir dengan hati. Zikrun fikri, zikir dengan fikirannya.
Artinya memikirkan alam semesta, memikirkan penciptaan alam semesta, memikirkan kebesaran zat yang maha menciptakan alam semesta. Zikrun qalbi, zikrun fikri, alias perenungan. Bisa juga maknanya zikrun lisani, merupakan zikir dengan lisannya, yakni menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, atau mengucapkan tasbih subhanallah, atau mengucapkan tahmid alhamdulillah, zikir kepada Allah. Atau kemudian zikir hali, artinya zikrun hali, artinya dia senantiasa mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga maknanya dia hakikatnya senantiasa ingat kepada Allah karena dia perbuatannya senantiasa mengikuti ketentuan Allah. Sehingga zikrun qalbi, zikrun lisani, dan zikrun hali, zikir dengan hatinya, zikir dengan lisannya, dan juga zikir dengan af'alnya, dengan perbuatan-perbuatannya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mereka berzikir kepada Allah dengan 3 cakupan zikir tadi. Qiyaman wa qu'udan, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dan kondisi duduk, wa ala junubihim, dan juga kondisi tidur mereka. Maknanya bagaimana? Dalam bahasa Arab biasa dikatakan bahwa orang ini terkenal di timur dan di barat. Ishtahara fil maghribi wal masyriq, terkenal di timur dan di barat. Maknanya terkenal di seantero dunia. Disebut timur dan barat, maksudnya adalah semuanya. Ketika Allah mengatakan Rabbul masyriqi wal maghrib, Allah adalah Tuhannya timur dan barat, maknanya Tuhannya semuanya. Kalau kita mengatakan orang itu kerja siang malam, maknanya kerja terus menerus. Kita harus berjuang siang malam, maknanya berjuang terus menerus. Begitu dalam bahasa kita. Begitu pula maknanya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, maknanya adalah dia senantiasa berzikir kepada Allah ala kulli ahwalihi, pada setiap keadaannya. Pada setiap keadaannya berzikir kepada Allah. Kalau dia tidak berzikir dengan lisannya, dia berzikir dengan hatinya. Kalau dia tidak berzikir dengan lisan dan hatinya, dia berzikir dengan hal atau keadaannya, yakni perbuatannya mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir hakikatnya. Maka maknanya mereka, orang yang punya akal ini, senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya, sehingga menjadi syiarnya orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, maknanya mengingat kebesaran Allah, maknanya mengikuti ketentuan Allah. Sehingga ketika Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Allah menyebut 2. Siapakah orang yang bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah? Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian fi rasulillahi, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, uswah hasanah. Siapa yang bisa? Quran mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah, bagi orang yang menginginkan Allah, maknanya menginginkan ridha Allah, wal yawmal akhirah, dan menginginkan kebahagiaan di hari akhir. Jadi orang yang tidak mencari ridha Allah tidak mungkin bisa mengikuti Rasulullah. Orang yang tidak menginginkan kebahagiaan di akhirat, bahkan dia ingkar akhirat atau mengabaikan kehidupan akhirat, tidak mungkin dia akan mengikuti Rasulullah. Sebaliknya, orang yang menginginkan kehidupan akhirat, orang yang menginginkan ridha Allah, dia sudah barang tentu akan berusaha untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanahnya, sebagai panutannya dalam segala hal. Lalu yang kedua, Allah menyebut wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah. Mana yang banyak menyebut Allah?
ya dia menjadikan zikir Allah sebagai syiarnya. Kalau tidak zikir dengan lisannya, maka dia zikir dengan hatinya. Kalau tidak zikir dengan lisan dan hatinya, dia berzikir dengan perbuatannya. Maknanya perbuatannya mengikuti ketentuan-ketentuan Allah. Allah juga banyak menyebut di dalam ayat uzkurullaha dzikran katsira. Menyebutlah nama Allah dzikran katsira, dengan penyebutan yang banyak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wadhkuru fi ayyamin ma'dudat, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah nama Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu, yaitu adalah hari-hari tasyrik, hari-hari tasyrik ya, hari-hari tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Zulhijjah. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, jadi makna alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, maknanya adalah mereka yang hatinya banyak mengingat Allah, lisannya banyak menyebut Allah, dan perbuatannya senantiasa berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ulul albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, kalau yadhkurunallah kita maknai sebagai memikirkan ciptaan Allah, memikirkan keagungan Allah, yakni zikir dengan hati, berpikir, merenung. Maka kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ini merupakan penegas dari salah satu bentuk zikir kepada Allah, yaitu adalah tafakkur, memikirkan ciptaan Allah. Maka ada perkataan-perkataan, ada riwayat-riwayat yang mengatakan tafakkuru sa'atan, at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadatin sanatan. Berpikir atau merenungkan tentang kekuasaan Allah itu 1 jam saja lebih baik daripada ibadah, ya katanya 1 tahun atau bahkan 70 tahun. Ini ungkapan yang hiperbolik sebenarnya, menunjukkan bahwa tafakkur, memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan kebesaran Allah, ya, memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ibadah. At-tafakkur ibadah, berpikir itu ibadah. Jadi kadang-kadang orang itu kayaknya tidak ngapa-ngapain, kayaknya diam aja, dia baca Quran enggak, baca zikir juga enggak, diam, bibirnya enggak gerak, sholat juga enggak, cuma selendenan, tapi menengwai. Nah, dia sedang memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia sedang merenungkan hakikat segala sesuatu, memikirkan tentang kebesaran Allah, memikirkan tentang bagaimana perjalanan kehidupan manusia ini. Ya, dia berpikir semua itu dia kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang ibadah sesungguhnya, meskipun enggak kelihatan. Jadi kadang-kadang orang itu ibadah tapi tidak kelihatan, sebab tafakkur itu merupakan bagian dari ibadah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka di dalam banyak ayat Allah juga menganjurkan kita agar kita merenungkan ayat-ayat Allah. Merenungkan ayat Allah. Apa itu yang kita renungkan? Ayat Allah itu 2, ayat kauniyah, ayat semesta, yaitu ayat ini yang kita lihat dengan mata kita ini, kita pikirkan. Misalnya ya, kita melihat sekarang yang lagi ditimpa musibah ini Turki dan Syria. Yang paling parah tentunya Turki. Maka kita melihat ya, gempa bumi sedahsyat itu ya, 7, sekian, yang kemudian memporak-porandakan bangunan, lantai-lantai gedung-gedung yang tinggi hancur tanpa sisa. Nah, ini kalau kita pikir, kemudian kita mengingat bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kalau itu di dunia saja seperti itu, kalau sudah seperti itu, tidak ada teknologi yang bisa menyelamatkan manusia. Kalau sudah seperti itu, nggak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Allah. Seperti itu. Dan itu belum seapa-apanya kalau dibandingkan dengan dahsyatnya hari kiamat.
Nah, ini namanya mikir. Jadi bisa jadi orang diam tapi dia sedang mikir. Nah, begitu misalnya. Ini ayat kauniyah. Ya, kalau kita mau mikirkan ya nggak ada habisnya. Di sekitar kita ini senantiasa ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada, semuanya. Bahkan Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri kalian sendiri. Apakah kalian tidak memikirkan? Maknanya ayat kauniyah wujudnya adalah diri kita sendiri, ya, tubuh kita ini, sistem yang ada di tubuh kita, kalau kita pikirkan itu juga sangat-sangat mengerikan. Artinya sangat-sangat luar biasa. Yang kedua adalah ayat qauliyah, yaitu adalah ayat-ayat Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan kita untuk merenungkan ayat-ayat Quran. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak merenungkan Quran, ataukah pada hati mereka itu ada penutupnya sehingga tidak bisa merenungkan, mentadabburi Al-Quran. Nah, jadi kenapa? Karena kalau kita merenungkan Quran ini nanti ketemunya juga dahsyat sekali tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kebenaran Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kebenaran Islam dan seterusnya. Karena memang Al-Quran itu mukjizat. Sebagaimana alam semesta ini, kalau kita pikir juga mukjizat, karena tidak akan ada manusia yang bisa menciptakan seperti alam semesta ini. Tidak akan ada. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, mereka yang menyebut-nyebut nama Allah dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian apa hasilnya? Mereka pasti akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua batilan, tanpa tujuan, tanpa hikmah. Ketika manusia itu memikirkan ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ini kenapa Allah kok menciptakannya berbeda-beda? Manusia juga beragam, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang begini, ada yang begitu. Tentu tidak ada yang sia-sia itu. Semua pasti ada hikmahnya. Ya, tentu semua ada hikmahnya. Kalau kemudian semua akan bernasib sama atau semua sama saja, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda itu? Pasti ada hikmahnya. Nah, itu maknanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini batilan, sia-sia, tanpa ada makna. Itu tidak mungkin. Jadi kita bisa menghasilkan itu, renungan itu. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Jadi ketika orang itu menggunakan fikirnya, menggunakan akalnya, maka ketika dia benar-benar menggunakan akalnya dengan benar tanpa ditutup-tutupi oleh kepentingan, dia sebenarnya akan sampai pada titik klimaks, yaitu adalah bahwa ini ada yang menciptakan, dan penciptanya ini menciptakan ini bukan tanpa tujuan. Itu sudah mesti begitu. Itu sudah begitu caranya Allah. Maka Quran menyebut-nyebut ulul albab, orang-orang yang punya akal, lalu disifati oleh Allah, mereka yang mengingat Allah, berpikir tentang alam semesta ini, lalu dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia tanpa ada tujuan. Ini adalah hasil dari tafakkur, natijatut tafakkur. Hasil dari tafakkur itu adalah bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, dan diciptakannya alam semesta seisinya ini ada hikmah. Seperti itu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah.
Dilanjutkan subhanaka faqina adzabannar. Lalu setelah sampai pada kesimpulan bahwa semua ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian penciptaan ini bukanlah hal yang sia-sia. Di situ ada orang yang taat, di situ ada orang yang maksiat. Maka kemudian orang ini menginginkan, orang yang punya akal ini pasti menginginkan untuk diselamatkan oleh Allah dari azabnya. Karena dia jadi tahu bahwa ada neraka, ada surga. Itulah salah satu hikmah kenapa manusia ada yang taat, juga ada yang maksiat. Ada begini dan begitu, ya otomatis berarti jadinya ada neraka dan juga ada surga. Maka kemudian dalam doanya dia mengatakan Rabbana subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Jadi kesimpulannya, orang yang berpikir itu pasti akan sampai pada kehidupan akhirat. Itu pasti. Kenapa seperti itu? Karena manusia yang memikirkan alam semesta, sesungguhnya dia akan sampai pada titik kesimpulan bahwa alam semesta ini sebelumnya pasti tidak ada. Dan kemudian ada, berarti ada yang menciptakan. Termasuk dirinya sebelumnya tidak ada. Dan juga pasti akan tidak ada juga, yakni mati. Nah pertanyaannya, setelah mati kemana? Itu menjadi pertanyaan besar bagi manusia sebenarnya. Kalau dia memikirkan menggunakan akalnya, setelah mati mau kemana? Maka yang bisa menjawab ini bukan teknologi, yang bisa menjawab bukan ilmu pengetahuan. Yang bisa menjawab setelah mati akan kemana, itu hanya penciptanya. Dan tentu pencipta tidak berkomunikasi langsung dengan kita manusia-manusia, tapi pencipta berkomunikasi dengan para utusannya. Oleh karena itu maka sudah menjadi niscaya bahwa manusia ini yang menggunakan akalnya akan mencari perantara antara dia dengan Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengirimkan para rasul sejak zaman dulu kala sampai akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia akan mencari siapa, untuk apa manusia hidup ini, setelah hidup ini mau kemana, itu akan dicari oleh manusia dengan akalnya. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, karena itu maka Imam Al-Ghazali misalnya mengatakan dalam salah satu kitab beliau, itu Al-Munqidh Minad Dhalal, dalam salah satu sub pembahasan beliau dalam kitab tersebut dengan judul subbabnya adalah Ittirarul Khalqi Ilar Rusul. Manusia itu secara logika dia membutuhkan seorang rasul. Mau nggak mau dia membutuhkan rasul. Kenapa? Karena dia hidup di dunia ini, dan di dunia dia melihat kenyataan bahwa dirinya tidak abadi. Dia pasti mati, itu sudah barang tentu. Nah, untuk menjawab pertanyaan setelah mati mau kemana, itu tidak bisa dijawab oleh pengetahuan, oleh pengetahuan manusia, oleh ilmu pengetahuan, oleh teknologi, oleh alat secanggih apapun, tidak bisa. Berarti membutuhkan hal yang lain, yang sifatnya non materi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, nah ini yang bisa menjawab adalah wahyu. Nah, dalam hal ini Quran memberikan penjelasan kepada kita. Maka meniscayakan akhirnya harus mencari wahyu, dan yang bawa wahyu itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya sampai kepada iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan iman kepada hari akhir. Oleh karena itu maka kemudian sampai pada ayat, ya sampai pada kesimpulan subhanaka faqina adzabannar. Karena setelah mati itu dijelaskan oleh Allah, ada neraka, ada surga, ada hisab, ya, ada azab, ada nikmat. Maka orang yang berakal dia sampai pada kesimpulan itu berdasarkan wahyu, lalu dia meminta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Faqina adzabannar. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, insyaallah sampai di sini kita akan melanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.